kesimpulan dari sejarah yang terjadi sekarang, terjadi setiap tahun, yaitu di Idul Adha, betapa hebatnya kekuatan iman Sayyidina Ibrahim. Sekali lagi, betapa hebatnya kekuatan, kehebatan iman Sayyidina Nabi Ibrahim. Taat kepada Allah hanya dasar dari mimpi untuk memotong anaknya. Itu dari mimpi. Yakin bahwa mimpi itu adalah petunjuk dari Allah, perintah dari Allah untuk mengorbankan anaknya si mata buaya yang diinginkan untuk mempunyai anak, tapi ada perintah Allah untuk disembelih. Yang kedua, betapa hebatnya kesolehan Nabi Ismail alaihissalam, taat kepada orang tua, meyakini Bapak ini adalah perintah Allah, lakukan Pak, lakukan, berserah diri. Untuk apa? Untuk dipotong lehernya. Yang ketiga, betapa hebatnya kesabaran, ketawakalan istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Dari putaran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7, yang dilihat dari Sofa Marwah ada satu fata morgana. Untuk apa berlari-lari Siti Hajar? Untuk mencari air, karena Nabi Ismail membutuhkan air, sehingga tidak ada air. Kemarau yang panjang, akhirnya nggak ada air susu. Di putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya hanya ada fata morgana. Dari Sofa, oh air ada di sebelah sana. Dari Marwah, air ada di Sofa, dan sebaliknya. Akhirnya apa? Siti Hajar berserah diri kepada Allah. Ya Allah, di mana sebenarnya ada air? Dari 3 perkara ini, apa yang harus jadi pelajaran buat kita semua anak-anak? Hebatnya seorang bapak, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebatnya bapak-bapak kita semua, kasih sayang terhadap kalian, mencari nafkah untuk membesarkan kalian, untuk membesarkan kita semua, tidak mengenal lelah dari pagi sampai sore, bahkan malam, untuk membesarkan merupakan satu kewajiban sebagai orang tua, menafkahi kalian. Lalu tanya pada diri kita, pada diri masing-masing, kehebatan kekuatan iman Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dari mimpi udah seperti itu. Yang harus jadi pelajaran buat kita semua adalah apa? Nabi Ismail alaihissalam taatnya kepada seorang bapak hanya dari mimpi, taat kepada seorang bapak. Lakukan bapak, silahkan potong leherku. Yuk tanya diri kita, sudahkah taat kepada kedua orang tua, kepada bapak kita semua atas perintahnya, padahal tidak ada seorang ayah pun yang ingin menjerumuskan anaknya. Sejahat-jahat orang tua, sejahat-jahat seorang ibu dan seorang bapak wabil khusus, nggak ada yang menyuruh anaknya berbuat salah, kalaupun dia ada salahnya. Lalu, sudahkah seperti Nabi Ismail alaihissalam? Kalau diri kalian sudah diperingatkan supaya diarahkan untuk menjadi anak yang saleh, minuman, makanan yang diharamkan tidak boleh. Ya. Seperti ini. Tapi berapa banyak kita melawan terhadap bapak, terhadap kedua orang tua. Yuk pelajari kehebatan ketaatan Nabi Ismail terhadap
taatnya kepada seorang bapak? Tanya. Berapa banyak melanggar apa yang diarahkan kedua orang tua? Yang ketiga, ketawakalan Siti Hajar luar biasa. Ketika yang pertama, kedua, ketiga, keempat, keenam, akhirnya hanya berbicara hayalan, fata morgana. Ternyata jawaban Allah adalah ada jawaban dari berbagai permasalahan kehidupan, manakala manusia berserah diri kepada Allah sebagaimana berserah dirinya Siti Hajar kepada Allah. Ya Allah, di mana sebenarnya air berada? Ternyata air berada dari telapak kaki Nabi Ismail alaihissalam. Dan sampai sekarang terjadilah apa yang jutaan manusia sekarang yang ada di tanah suci sudah pasti bisa minum air Zamzam sampai sekarang. Dari sejarah Siti Hajar. Mari, dari keempat kejadian itu mau seperti apa? Mau jadi orang yang taat kepada Allah, sekaligus taatnya kepada Allah harus taat kepada kedua orang tua. Mau jadi anak yang soleh, bagaimana hebat kesolehannya Nabi Ismail. Mau berpasrah diri kepada Allah, bagaimana pasrahnya Siti Hajar. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui khutbah ini menjadi pelajaran bagi kita, wabil khusus bagi umumnya bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi